Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau Ibu mengambil waktunya dinyempatkan kepada yang terhormat Kepala SD Penelitian, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Penelitian dan juga penjaga sekolah SD 1 Penelitian. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif, yaitu materi modul 1.4 yang kemarin sudah saya dapatkan. Itu harus saya diseminasikan untuk bukti aksi nyata bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, terima kasih atas hadiahnya dan atas izin yang sudah diberikan dan juga kesediaan teman-teman untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Langsung saja, ya. Perkenalkan, ya, ini adalah fasilitator saya, Pak Suprihanto, orang Batang, kemudian mengajarkan saya Ibu Hena Fitri, dan saya sendiri calon guru penggerak Wahyu Agung Nugroho. Ya, seperti yang sudah saya pelajari bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik, terutama guru, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya sesuai kodrat anak. Jadi di sini bahwa guru itu tidak bisa merubah dasar anak, dia hanya menuntun anak untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi, karena anak itu sudah punya kodratnya masing-masing, jadi tidak bisa dirubah. Dan di sini pada modul ini yaitu akan mempelajari tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa konsep budaya positif. Di sini ada 6 konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, teori kebutuhan dasar manusia, ada restitusi 5 posisi kontrol, ada keyakinan keras, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Jadi ini adalah konsep budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini. Untuk yang pertama, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya sebenarnya belajar. Namun dalam budaya kita Indonesia, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau dari bahasa Latin itu dia belajar, bukan patuh. Kalau kita kan disiplin itu anak harus patuh, harus nurut dan sebagainya. Nah, disiplin yang sebenarnya dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin yang ada dari dalam diri, yang memiliki motivasi internal, tidak terpengaruh adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi saya itu tepat waktu ya karena saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, bukan karena saya takut aturan. Itu sebenarnya disiplin yang sesungguhnya. Tapi ketika masuk ke dalam kebiasaan kita, disiplin ya manut aturan, tidak manut berarti ada hukuman seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan dalam disiplin itu. Jadi, nilai-nilai kebajikan adalah tujuannya mulia yang mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang diatur oleh seseorang. Kita mengenal ada menghormati, ada menghargai, ada ketertiban dan sebagainya. Itu yang disebut dengan namanya nilai kebajikan. Nah,
Di sini dengan adanya nilai kebajikan tersebut, maka diharapkan itu bisa menggerakkan motivasi dalam diri seseorang. Di sini, ya, selanjutnya, nah, ada beberapa orang yang berpendapat tentang nilai kebajikan. Ternyata profil pelajar Pancasila itu juga masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan yang menyeluruh. Nah, di sini ada beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa seperti ini. Nilai kebajikan menurut Ibu Primary Years Program (PYP), sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan sebagainya. Ada lagi yang berpendapat seperti ini, Bapak Ibu. Ya. 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ini nilai kebajikan yang mereka percayai. Ada cinta Tuhan, kemudian kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, dan sebagainya. Nah, ada juga yang berpendapat seperti ini. Nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai kebajikan universal. Ada peduli, rajin, integritas, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, dan tanggung jawab. Jadi nilai kebajikan ini adalah sesuatu nilai yang dapat memotivasi anak untuk apa? Disiplin dari dirinya, betul, berubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang kedua berhubungan erat dengan disiplin. Ada yang namanya motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemarin ketika kita sudah PMM disiplin positif, kita mempelajari tentang ini, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi kalau menurut Gosen dalam bukunya, di sini ada 3 motivasi manusia. Perilakunya pertama, untuk menghindari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini yang pertama, manusia itu motivasinya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga masih eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi internal. Ya. Jadi siswa itu diharapkan nantinya dia akan memiliki motivasi internal. Dia tidak berangkat ke sekolah untuk menghindari hukuman atau hanya untuk mendapatkan penghargaan, tapi betul-betul bahwa saya butuh sekolah, saya butuh ilmu yang ada di sekolah. Itu motivasi yang harusnya kita tumbuhkan kepada anak. Selanjutnya, ya, ternyata yang kita kenal itu ada namanya konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu adanya hukuman dan penghargaan. Ya, kita sering menggunakan yang bisa mengerjakan nanti dapat bintang, dapat apa. Ternyata itu termasuk dalam identitas gagal. Karena apa? Karena begini, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, memaksa jelas. Murid menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Gitu, betul, Bu. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Kenapa? Karena ketika ada yang dapat bintang banyak, yang tidak dapat, dia akan jadi iri. Kemudian mematikan kreativitas. Itu jelas banget. Pasti harus iri, bebok, tak ngapa-ngapa, seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking itu memang tidak diperbolehkan, tapi terkadang memang kondisi membutuhkan ranking, gitu. Yang lain merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Jadi ternyata ketika penghargaan itu dianggap gagal, seperti ini misalnya, ada anak, ayo kamu silakan piket yang rajin, nanti kamu jadi 1 hari jadi ketua kelas.
Nanti kalau begitu saya pikirnya 1 bulan penuh ya Pak, jadi saya nanti jadi ketua kelas 1 tahun. Nah itu penghargaan yang dianggap gagal karena anak ketika melakukan sesuatu harus mendapat imbalan, itu dianggap gagal. Nah konsep disiplin apa yang dianggap sukses itu ada 2. Yang pertama adalah konsekuensi dan yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, monitoringnya harus berkelanjutan, ada stimulus respon. Jadi ketika kamu melaksanakan A, kamu melakukan A, maka konsekuensinya kamu harus melakukan B. Jadi siswa tahu, jika saya memecahkan kaca maka saya harus mengganti. Jika saya membuat teman nangis, jadi saya harus meminta maaf. Itu konsekuensi. Terus tapi murid jadi bisa murid juga menghormati peraturan. Dan murid kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Ya, di sini konsekuensi dianggap masih diperbolehkan karena tidak adanya hukuman. Karena ketika murid melakukan A, maka dia harus melakukan B untuk menebus kesalahan yang A. Kemudian yang terakhir yang namanya restitusi. Nah, ini yang digembor-gemborkan sekarang bahwa restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, ada teori kontrol, ada murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Di sini nanti akan kita lebih dalam lagi tentang restitusi. Seperti apa sih yang harus dilakukan dalam restitusi? Saya yakin ketika nanti jenengan berdebat, saya pernah melakukan ini. Ya, tapi ada tahapannya. Nah, selanjutnya, ini dia ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, siswa tidak mengerjakan PR, hukuman. Silakan hormat bendera selama 20 menit. Gurunya marah, muridnya takut. Ya, tapi kan asalnya begini. Ya, di sini. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR selama istirahat atau dikerjakan berkali lipat. Itu konsekuensi dan sudah dibicarakan di awal. Kemudian, guru tegas, siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, nanti makanya untuk kasusnya ini saya berharap nanti setiap kelas bisa membuat keyakinan kelas. Nah, ini nanti sebagai dasar pelaksanaan restitusi. Membantu dirinya menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, di sini ada perbedaan. Kita kebanyakan hanya sampai pada tahap konsekuensi, hanya sampai sini toh, belum sampai restitusi. Yang selanjutnya, ini dia. Kenapa kita perlu melaksanakan restitusi? Karena sebelum melaksanakan restitusi, kita harus memahami dulu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Maaf, itu bukan ketenangan ya, kesenangan di sini. Ya. Ini adalah kebutuhan manusia. Lima kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya, ya, ada contoh kasus seperti ini, Bapak Ibu. Bulia guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi masalah. Satu murid di kelas bernama Agus, beberapa anak mengeluhkan sikap Agus yang minta bekal makan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi sebagai bulia, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Di sini kita sebelum kita memberikan konsekuensi atau restitusi, kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Agus. Yang pertama, ada 5 kemungkinan jawaban. Yang pertama, dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah bertahan hidup. Yang kedua, mengambil bekal temannya karena dia merasa senang diperhatikan. Karena temannya ketika melaporkan pada gurunya,
gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi perhatian. Ini berarti kebutuhan dasar yang kedua, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Maka ya, temannya menuruti keinginannya. Maka Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya sebagai, yaitu kebutuhan penguasa atau kekuasaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kemungkinan jawaban yang selanjutnya, dia merasa bosan, bekal makanan yang dibawa ibunya yang sama. Oleh karena itu dia mencoba makanan yang beragam. Di sini Doni memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebebasan. Dan yang terakhir, dia iseng karena menikmati ekspresi teman-temannya yang senang harga jahili. Nah, ini adalah kebutuhan Doni, yaitu berhubungan dengan kesenangan. Jadi ketika memutuskan memberikan konservasi kepada anak, memang lebih banyak kita tahu kebutuhan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Jadi kita bisa memberikan restitusi dengan hasil yang lebih baik. Nah, ini dia. Ini teorinya. Teorinya seperti ini. Ya, ada 5 kebutuhan, harus dipahami dulu yang mana. Jadi ada 5 jawaban. Nanti ketika jawaban yang mana itu baru nanti ada penyelesaian. Selanjutnya, nah ini ada restitusi 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nanti sebelum kita memutuskan kasus Doni, kita melihat kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nanti kita akan tentukan sebaik-baiknya posisi kontrol dari guru itu yang mana. Yang pertama penghukum. Ya, ini dia. Seseorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya pertanyaannya seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas lu. Ya. Terus kamu selalu saja salah. Ya. Jadi ini adalah penghukum. Kita sering mengucapkan kata-kata seperti ini, awas pada negara, awas kesubur. Ini penghukum, Bu. Ya. Kemudian ciri-cirinya ada suara tinggi, mata melotot, jadi menunjuk-nunjuk, menghardik, ya. Anaknya bisa jadi pendendam. Ini yang pertama penghukum. Ya, awas suara sekarang loh, ya. Kemudian posisi yang kedua, ternyata ada posisi pembuat rasa bersalah. Seperti ini, guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah, menggunakan keheningan untuk membuat orang lain tidak nyaman. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan ini? Itu memberi rasa bersalah. Bosnya jadi, ya itu rasa bersalah. Nah, di posisi ini murid merasa tidak berharga dan dia telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sikap guru cirinya, nadanya tidak keras, kalau nadanya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak. Murid merasa bersalah dan dia juga, kalau memang betul-betul murid yang mentalnya tidak baik, dia akan menjadi down. Karena dia merasa gagal. Yuk kepriwe jajal ngomong tuan kalau seperti itu. Nah, ya, betul, sering seperti itu. Nah, yang ketiga adalah teman. Nah, ini teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Nah, kalimat yang sering digunakan, ayo bantulah sini demi bapak ibu ya. Ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatifnya di sini ini bagus, kita jadi dekat dengan murid. Tapi ada hal negatifnya, yaitu saat guru tidak membantu, murid akan bisa kecewa. Ya bapak ibu, guru kok tidak mau membantu saya lagi. Akan nanti seperti itu. Nah, kemudian nada suara ramah, akrab, bercanda, senyum jenaka.
tapi nanti jadinya anak akan mengandalkan gurunya. Nah, ya kan seperti itu. Nah, iya, ya kan. Kata-kata seperti itu. Ayolah, kadang-kadang mungkin dulu saya pernah ketika baru belajar, ayolah, tidak nangisin apa, ayolah, dikerjakan nanti Pak Guru dimarahin buku kepala. Kan kadang-kadang seperti itu ya. Itu juga teman, tapi jadi mengajak, ayolah, kita harap itu tadi dokter buku kepala. Kan ada yang seperti itu. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah posisi kita sebagai pemantau. Nah, jadi di sini guru hanya mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilakunya. Di sini kita sudah mulai menanyakan anak bagaimana masalah ini harus dia selesaikan. Peraturannya apa? Apa yang kamu langgar? Sanksi atau konsekuensinya apa kamu melakukan itu? Di sini kita sudah mengajak anak untuk berpikir. Nada suaranya datar, murid memahami konsekuensi, dan guru tidak menunjukkan emosi berlebih. Gurunya santai. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di sini guru ketika manajer, guru sudah menerapkan restitusi. Jadi dia mengajak anak untuk, oh iya, terima kasih Bu, ini manajer Bu, belum diganti. Ini manajer. Jadi di manajer ini guru betul-betul berdiskusi dengan siswa apa yang harus dia selesaikan. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Makanya apa yang kita yakini di kelas, dengan keyakinan kelas, nanti kira-kira apa yang kamu langgar. Kemudian kalau kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Jadi ketika kamu seperti itu, kamu kira-kira orang yang seperti apa? Nah, di sini memang kami ketika berkelompok sempat bertentangan. Kalau ini diterapkan di SMP SMA sudah bisa, tapi ketika di SD mungkin belum sepenuhnya bisa berjalan 100%, apalagi kelas rendah. Di sini guru mengembalikan kepada keyakinan kelas. Jadi anak nanti akan memikirkan apa yang harus saya lakukan. Gelut kamu malah, iya betul. Jadi apalagi kelas rendah nanti pasti akan susah. Kemudian, nah, yang kelima, ini dia keyakinan kelas. Sebenarnya apa sih keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan tadi yang harus kita sepakati bersama dari antara guru dengan siswa. Di sini keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar menuruti keyakinan. Jadi ada aturan, ada kesepakatan, ada keyakinan. Kalau aturan jelas dari salah satu pihak lain tidak membuatnya, hanya menerima. Kalau kesepakatan antara dua pihak, tapi ada konsekuensinya. Kalau keyakinan dibuat bersama-sama, disetujui bersama-sama, nanti akan dijalankan juga bersama. Itu keyakinan kelas. Kata-katanya tidak boleh negatif, tidak membuat tidak boleh terlambat. Itu tidak, berarti harus dirubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu, seperti itu. Tidak berlari-larian di dalam kelas, itu harus kita ganti kalau keyakinan. Misalnya menjaga ketertiban saat pelajaran. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif ketika membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ini dia contohnya. Nah, ini kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa berdiskusi. Nanti ada videonya, akan saya tampilkan. Ini videonya. Bluetooth connected. Ini kita akan melanjutkan ya. Kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas 6. Ya, kemarin kita sudah membuat aturan-aturan kelas, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas 6. Nanti setiap anak akan Pak Guru bagikan kertas. Silakan kalian menuliskan 2 peraturan yang kalian inginkan. Contohnya,
1. Tidak boleh makan di kelas. 2. Masuk kelas tepat waktu. Ya, itu contohnya ya. Ada lagi misalnya wajib mengerjakan PR, wajib melaksanakan tugas piket. Terus apalagi? Ke WC harus izin. Kemudian tidak boleh berlarian, tidak boleh mencontek dan sebagainya. Setiap anak nanti silakan menuliskan berapa? 2. Dituliskan, kalau sudah nanti ditempel di kertas biru ini. Siap. Tempel. Nanti kita akan cari coba keyakinan kelas, peraturan mana saja yang bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Oke? Oke. Ditulis. Siap. Silakan tulis 2. Terserah kamu. Misalnya tidak boleh minum atau boleh minum ketika pelajarannya, silakan. Jangan sampai kebalik ya, yang ada dalilnya di belakang. Ya, silakan ditulis. Ya, apa-apa. Ayo ditulis. Yang sudah silakan ditempel di depan. Tidak boleh teriak-teriak misalnya. Silakan ditulis ya. 2, yang besar tulisnya ya. Kenapa? Yang lainnya jangan dituliskan, kan buat apa? Ya, silakan ditempel Sun. Tulis apa ya? Tidak boleh, apalagi contohnya? Tidak boleh memakai sendal, misalnya ya kan? Silakan ditempel saya. Kalau sudah silakan ditempel oleh yang di atas. Ya, terima kasih. 1. Ya, yang lain silakan. Kalau sudah selesai, ditempel. Boleh minum di kelas, itu kan ada yang kamu sering minum ya. Nanti kita buat keyakinan ini. Sudah ditempel ya? Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Tidak, nggak usah pakai tidak. Ya, silakan ditempel. Ya, silakan. Siapa yang belum?
semua? Ada yang belum? Jelas ya, masa itu tidak apa-apa. Sudah ada 7 aturan kelas yang sudah kalian buat. Nah, mari kita lihat aturannya apa saja. Ya. Yang pertama, tidak boleh berlarian, tidak boleh mencontek saat ulangan, tidak boleh mencontek saat ulangan, tidak boleh makan pas pelajaran, tidak boleh makan, ke WC harus izin dulu, boleh membawa bekal, tidak boleh mengejek, iya bagus ini, ke WC harus izin, tidak ada saat tidak ada Pak Guru harus menjaga ketertiban, tidak boleh mencontek, tidak boleh makan saat jam pelajaran, tidak boleh bermain ketika sudah masuk, boleh minum di kelas, kemudian tidak boleh mencontek, tidak boleh jajan di kelas. Ya di kelas ini tidak ada yang jual jajanan ya. Tidak boleh makan jajan mungkin ya. Tidak boleh contek dengan teman, tidak boleh bermain saat pelajaran. Masuk tepat waktu, boleh minum di kelas, wajib melaksanakan piket, membuang sampah di tempat di tong sampah, melaksanakan piket dengan tertib, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh berisik di kelas, wajib melaksanakan piket, tidak boleh berisik, kalau ingin di belakang harus izin, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh jajan di kelas, tidak boleh berisik, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh minum. Wow, ini banyak sekali. Baik, kita tulis beberapa hal yang sama kita hilangkan, yang sama kita ambil satu ya. Kita coba yang pertama ada tidak boleh berlarian. Yang kedua tidak boleh mencontek. Yang ketiga tidak boleh mencontek, sudah ada ya. Nanti kita tulis sekali. Tidak boleh makan. Nah, boleh makan saat pelajaran. Yang keempat, tidak boleh makan di kelas. Ya sudah ada. Ke WC harus izin. Nah ini harus izin. Yang kelima, boleh membawa bekal, tidak boleh mengejek. Ini boleh membawa bekal. Terus ini yang keenam, tidak boleh mengejek. Yang ketujuh, coba ke WC harus izin, sudah ada. Saat tidak ada Pak Guru harus menjaga ketertiban. Sudah ada belum ini? Harus ya menjaga ketertiban. Ya, selanjutnya tidak boleh mencontek, tidak boleh makan, sudah ada. Tidak boleh bermain ketika masuk, boleh minum di kelas. Ya ini harus menjaga ketertiban sama. Tidak boleh bermain di kelas ya. Yang kedelapan, boleh minum. Nah, ini belum ada. Terus ada lagi di sini, tidak boleh mencontek, tidak boleh makan, tidak ada ya. Sekarang yang baris ketiga, tidak boleh jajan di kelas. Ini maksudnya tidak boleh makan mungkin di kelas ya. Tidak boleh contek dengan teman. Tidak boleh bermain saat pelajaran. Ya ini harus menjaga ketertiban masuk. Pak, itu sama tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain.
Masuk tepat waktu. Nah ini Masuk. belum ada ya. Masuk. Terus ada lagi, minum di kelas tidak boleh berisik, perwaliannya sama. Wajib melaksanakan piket. Nah, 11. Wajib melaksanakan piket. Terus ada lagi di bawahnya, membuang sampah di tempatnya. Kelas buang sampah di ada lagi, melaksanakan piket, membuang sampah di tempatnya, tidak boleh berisik, wajib melaksanakan piket, tidak boleh berisik. Kalau ingin ke belakang harus izin, sudah ada. Tidak boleh makan di kelas, berangkat sekolah tepat waktu, sama saja. Tidak boleh jajan di kelas, tidak boleh berisik, tidak boleh makan di kelas, boleh minum di kelas. Ini sama. Baik. Peraturan yang sudah kamu tuliskan sudah Pak Guru rangkum. Ada 12 ini yang sama, tidak kita tulis kembali. Ya, ada 12 aturan kelas. Ya, yang sudah kamu tulis. Sekarang keyakinan kelas itu tidak boleh sesuatu yang negatif. Keyakinan kelas itu harus sesuatu yang positif. Jadi, kalau ada kalimat tidak boleh, kita ganti Boleh. ya, bukan seperti itu. Seperti ini, boleh berlarian di kelas? Jangan. Coba. Kata-kata tidak boleh di sini kita ganti jadi sesuatu yang positif. Bukan maksudnya jadi boleh. Ya. Tidak boleh berlarian. Tidak boleh berlarian. Apa? Jadi, pokoknya kamu harus menggunakan kalimat yang positif. Kalau tidak boleh berlarian, berarti bagaimana? Berarti bagaimana? Ini kan tidak boleh berlarian di kelas maksudnya kan? Apa? Apa? Nah, kita ganti seperti ini. Berjalan dengan teratur. Kita jadi kalimat yang positif. Tidak boleh mencontek. Bagaimana kalimat positifnya? Mengerjakan? Iya, betul. Mengerjakan sendiri, ya kan? Sekarang tidak boleh makan saat pelajaran. Yo, iya bisa makan saat istirahat. Selanjutnya, ke WC harus izin. Ini sudah positif apa masih negatif? Sudah positif, berarti tidak perlu dirubah ya. Boleh membawa bekal. Sudah positif. Tidak boleh mengejek. Iya, dirubah seperti positif. Bagaimana? Kata yang baik bisa. Ada lagi? Selain ya lawan katanya mengejek, berarti kita harus bagaimana? Memuji bisa atau apa lagi? Yang lebih bagus lagi apa? Iya, betul. Tidak boleh mengejek, berarti menghargai, menghormati teman. Nih, ya kan? Sekarang harus menjaga ketertiban. Tidak terlibat. Boleh minum di kelas. Positif. Tidak boleh bermain saat pelajaran. Negatif digantinya apa? Bermain saat tidak pelajaran. Bermain saat tidak pelajaran. Oke. Berarti saat pelajaran bagaimana?
bermain saat istirahat. Ya, boleh. Bermain saat istirahat. Terus wajib masuk tepat waktu. Wajib melaksanakan piket. Membuang sampah pada tempatnya. Sudah ada 12 kalimat positif, nanti kita akan buat. Sekarang kita tentukan nilai kebajikannya dulu. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang baik. Ya, jangan dirubah, jangan diplesetkan. Misalnya nilai kebajikan. Kebajikan itu nilai-nilai yang baik. Contohnya, ya, ini wajib melaksanakan piket. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Betul. Berjalan dengan teratur. Nilai kebajikannya adalah ketertiban, disiplin. Mengerjakan dengan sendiri-sendiri. Nilai kebajikannya apa? Mandiri. Ayo, betul, mandiri. Iya, nah. Nilai kebajikan dari sini coba. Ayo, itu nilai yang baik-baik, kamu pasti tahu. Ada gotong royong, ada mandiri, ada berpikir kritis, ada keamanan, ada kesehatan. Berjalan dengan teratur apa ya? Ketertiban. Ya, ada juga disiplin. Betul. Terus ini apa tadi ya? Mandiri. Kalau ini apa? Makan saat istirahat. Apa hubungannya apa makan? Sehat. Iya betul. Kesehatan betul. Kalau tidak makan kamu tidak sehat. Iya. Ke WC harus izin. Ke WC harus izin. Apa? Kesehatan. Iya betul ya. Kalau tidak habis nanti sakit betul. Ya, ayo yang lebih masuk lagi yang tidak. Ke WC harus izin. Berarti yang di sini adalah izinnya. Berarti maksudnya apa? Tertib. Ya, disiplin, ketertiban bisa. Kemudian disiplin juga bisa. Seperti itu. Terus apa lagi ya yang sebelahnya? Boleh membawa bekal berarti apa? Boleh, iya. Jadi apa? Kesehatan. Oh, kesehatan. Terus tidak boleh mengejek, menghargai, menghormati teman. Apa di sini? Kebajikannya apa? Iya. Tadi ini di sini tidak. Kewajibannya berarti menghormati, dan sekarang menjaga ketertiban. Ya, disiplin, betul, bisa masuk di sini disiplin. Terus boleh minum di kelas? Kesehatan. Ya. Bermain saat istirahat. Ayo, apa itu? Apa? Bermain saat istirahat? Apa? Ayo, bermain saat istirahat apa? Ya, bermain saat istirahat apa saja ini? Ya, kamu ya ini ada juga apa? Bermain saat istirahat? Ya, disiplin bisa masuk di sini. Kemudian apalagi? Ya, ketertiban bisa masuk disiplin. Kalau kamu bermain, dia bersama-sama apa sendirian? Bersama-sama ya. Bisa masuk gotong royong di sini, ya kan? Ya, kamu bermain dengan teman, bisa gotong royong. Terus masuk tepat waktu. Terus melaksanakan tugas piket. Gotong royong.
Ada lagi apa ya? Ya. Wajib. Bertanggung Jawab. bertanggung jawab di sini ada. Bertanggung jawab. Ada lagi? Selain bertanggung jawab, nah, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Yang kesehatan boleh jadi. Kebersihan dan kesehatan. Ini adalah ya nilai-nilai kebajikan yang ada pada aturan kelas yang sudah kalian tuliskan. Ada yang sama mungkin, betul. Contohnya ini kesehatan, di sini juga sudah ada kesehatan, ya. Ada kesehatan lagi. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Nah, nanti kita susun sama-sama kalimatnya biar kamu ingat. Jadi nanti ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, kamu harus ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama. Oke, baik ya, sudah. Ya, kita akan lanjutkan. Ada beberapa kata di sini. Ada ketertiban, ada disiplin, ada mandiri, ada kesehatan, ada ketertiban dan disiplin lagi, ada kesehatan lagi, ada menghormati dan menghargai, kemudian ada disiplin, ada kesehatan lagi, ada gotong royong, ada bertanggung jawab, ada kerja dan ada kesehatan. Ya. Kenapa apa? Jangan lupa. Ya. Nanti kita akan ubah menjadi beberapa kalimat. Ya. Di sini setelah aturan kelas ini dibuat, berubah lagi. Maju lagi. Ya. Nanti akan kita rubah menjadi keyakinan. Ya. Karena papan tulisnya sudah tidak cukup, kita hapus dulu ya. Kita hapus, tadi sudah dipoto, nanti jadi 40 bisa ya. Tadi ada beberapa nilai kebajikan yang sudah kita punya. Nih, yang pertama ada ketertiban dan disiplin. Yang pertama ada ketertiban. Yang kedua ada disiplin. Yang ketiga ada tadi kesehatan. Terus yang keempat ada mandiri. Yang kelima ada apa saja tadi ya? Ada gotong royong. Terus Kebersihan. ya, kesehatan juga. Kebersihan. Ada menghormati, kemudian ada menghargai, ada lagi gotong royong, ada gotong royong,
Terus yang kedelapan ada bertanggung jawab. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, disiplin kesehatan, gotong royong. Ya. Ada 8 nilai kebajikan. Nah, di sini kita nanti akan membuat kalimat keyakinan. Kita buat kalimat keyakinannya. Yang pertama, ya. Untuk lebih mudahnya, untuk membuat kalimat keyakinan, mari kita semua awali dengan kata kami. Ya, kami. Berarti kalau kami berarti, ya, tak belum ikut, kamu juga ikut. Kami yang di kelas 6, ya kan? Yang di kelas 6, ya, kami. Kita coba dari yang pertama. Kami. Nah, ketertiban, disiplin kita seperti itu. Kami, ya, kami selalu menjaga ketertiban kelas. Kami selalu menjaga ketertiban kelas. Ya, mau saat pelajaran ataupun saat istirahat, kita sama-sama jaga ketertiban kelas. Sepakat? Setuju? Setuju. Yang kedua, ada disiplin, ada mandiri, ada menghormati, menghargai, gotong royong. Ya, kita disiplin coba. Kami apa? Ayo, Zain apa kira-kira? Kami akan selalu disiplin. Ya, kami akan berarti berusaha atau kami akan selalu disiplin. Ya, kami selalu disiplin waktu. Waktu. Ya, jadi entah itu mau masuk pagi, mau istirahat, itu berarti kami selalu disiplin waktu. Oke, terima kasih. Semangat ya. Sekarang yang ketiga. Apa? Oh iya, kurang satu belum ini ya. Kebersihan, betul. Lupa tadi. Kebersihan 9. Ya, sekarang kesehatan. Kesehatan bisa kita gabung dengan kebersihan. Kami menjaga apa? Kebersihan dan kesehatan kelas. Ya kan? Ya kan? Kita di kelas dulu kan kita kelas 6. Jadi sekarang sudah tidak ada yang namanya wajib melaksanakan tugas piket. Tapi semua sudah masuk ke sini. Semua wajib menjaga kebersihan. Salah satu caranya kan dengan cara melaksanakan tugas piket. Kamu yakin bahwa kami menjaga kebersihan? Berarti semuanya harus melaksanakan tugas piket. Sudah tidak ada aturan tidak piket. Nah, bagaimana? Tapi sekarang semuanya harus menjaga. Yang keempat, ya, mandiri kita gabung coba dengan bertanggung jawab bisa. Kami, ya, kami
mandiri dan bertanggung jawab apa? Terhadap, iya betul, terhadap tugas. Tugasnya mengerjakan ulangan, berarti kamu harus mandiri dan bertanggung jawab. Ada PR, harus bertanggung jawab. Buku pelajaran harus bertanggung jawab dan mandiri, tidak boleh ketinggalan. Ya, sudah ada di sini. Yang kelima sekarang. Ya, yang belum masuk menghormati, menghargai gotong royong. Kita menghormati. Kami selalu ya menghormati dan menghargai sesama. Tidak usah pasang teman. Sesama berarti sesama manusia, entah itu teman, entah itu bapak dan ibu. Ya, kamu harus. Nah, berarti wadah-wadahan, ejek-ejekan. Berarti kalau seperti itu kamu tidak melaksanakan keyakinan kelas yang kelima. Ya kan? Kalau sampai kamu mengejek, berarti kamu tidak menghargai dan menghormati. Sekarang yang terakhir, yang belum masuk gotong royong, apa ya Pak? Kami selalu bergotong royong. Iya. Kami selalu bergotong royong. Apa? Dan coba ya, membantu. Kita buat seperti ini. Setuju ya? Kami selalu bergotong royong dan membantu sesama. Nah, itu keyakinan kelas kita. Oke? Ya? Itu keyakinan kelas kita. Mau pakai kata selalu apa tidak usah pakai kata selalu ini? Kami menjaga ketertiban kelas, kami disiplin waktu, kami menjaga kebersihan, kami mau pakai kata selalu apa tidak usah? Selalu berarti harus diterapkan setiap hari. Ya kan, itu ya menjaga. Ya, selalu menghormati harus, selalu bergotong royong. Harus menolong sesama. Ya. Ini keyakinan kelas kita. Pak Guru harap karena ini kita buat bersama-sama, tidak ada yang melanggar keyakinan kelas. Ya. Bisa kita terapkan mulai kapan? Sekarang. Iya. Terima kasih Arjun. Kita terapkan mulai sekarang. Kita baca bersama-sama yuk. Keyakinan kelas 6. Yuk. Keyakinan kelas 6. Satu. Kami selalu menjaga ketertiban kelas. 2. Kami selalu disiplin waktu. 3. Kami menjaga kebersihan dan kesehatan kelas. 4. Kami mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas. 5. Kami selalu menghormati dan menghargai sesama. 6. Kami selalu bergotong royong dan membantu sesama. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, terima kasih Pak Guru sudah dibantu membuat keyakinan kelas. Yang ini tidak hanya untuk kalian tapi juga untuk Pak Guru. Itu juga harus menghormati dan menghargai kalian semua. Oke ya. Nanti ini akan Pak Guru buat poster. Nanti kita akan tempel di kelas. Jadi Pak Guru harap kamu tidak melakukan atau tidak melanggar keyakinan kelas.
Paham ya? Kabel foto dulu. Nanti lupa tidak ditulis malah. Fotografer kalau ya. Kita terapkan ini mulai hari ini. Jadi ya nanti sudah tidak ada lagi aturan-aturan kelas yang lain, tapi kita akan melaksanakan keyakinan kelas. Baik, ini keyakinan kelas kita, mari kita praktekkan. Bisa? Sanggup? Ya maju dulu Pak. Sanggup. Oke. Ya kemarin aku tidak punya kasus soalnya ya. Sanggup. Ya. Ya. Terutama untuk hasil silakan sip. Satu itu menjaga ketertiban kelas. Ya. Ya. Keyakinan kelas kita menjaga ketertiban kelas. Berarti yang boleh dilakukan ketika pelajaran harus serius, harus mendengarkan, mengikuti pelajaran, tidak boleh berisik, tidak boleh berbicara dengan teman ketika pelajaran. Ketika istirahat kamu mau berbicara boleh, nanti kalau kamu tidak berbicara nanti kamu dikira sakit mulut, sariawan. Seperti itu. Paham? Ya. Untuk pembuatan keyakinan kelas kita akhiri hari ini ya, nanti kita sambung di kegiatan yang lain. Terima kasih. Di sini langkah yang pertama adalah guru meminta siswa untuk membuat peraturan dulu. Silakan kamu buat peraturan. Apa misalnya tidak boleh makan di kelas, tidak boleh minum di kelas, ataupun sebagainya. Terserah siswa. Setelah peraturan itu ditulis, siswa diminta menempel ke papan tulis. Ya. Nah, setelah siswa menempel, nanti guru akan merekap. Ini ditulis peraturannya. Peraturan yang sama hanya ditulis satu kali. Misalnya di situ ada tidak boleh minum di kelas, tidak boleh berlari-larian. Kita sesuaikan dulu semua, silakan. Kalau kelas saya hanya 18, satu anak menulis 2 peraturan. Tapi kalau kelasnya banyak, bisa satu anak hanya 1 peraturan saja dulu. Setelah itu kita yang sama kita buang. Setelah kita sesuaikan, kemudian kita ambil nilai kebajikannya. Di sini contohnya ada tidak berlari-larian, berarti nilai kebajikannya adalah ketertiban. Tidak boleh terlambat, berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, nilai kebajikannya adalah ya, kesehatan. Kesehatan atau kebersihan, itu nilai kebajikannya. Setelah kita buat nilai kebajikan, ya, sebelumnya kita ubah dulu yang positif menjadi kalimat, yang negatif jadi positif. Setelah itu baru kita buat ambil nilai kebajikannya. Contohnya di sini, ini dia fotonya ini. Ini saya besarkan ini. Ini dia. Nah ini contohnya. Ini nilai, ini yang kedua. Nah ini dia. Ini aturan-aturan siswa. Tidak boleh mencontek, tidak boleh berlarian. Kita ubah dulu jadi kalimat positif. Ya. Berjalan dengan teratur, tidak boleh mencontek, mengerjakan sendiri-sendiri. Nilai kebajikannya mandiri. Kemudian tidak boleh makan saat pelajaran, makan saat istirahat, katanya kesehatan. Ini kan sesuai dengan anak. Oh ya kesehatan kok, orang maaf katanya rara ya kita ambil di situ. Nah setelah ini jadi nanti kita ambil kebajikannya baru kita ubah menjadi apa? Menjadi keyakinan kelas. Jadi ada 9 kebajikan yang ada di sini. Ketertiban, disiplin, mandiri, menghormati, menghargai, gotong royong, bertanggung jawab dan juga kebersihan. Kita rubah.
Kami selalu menjaga ketertiban kelas. Kami selalu disiplin waktu. Kami menjaga kebersihan dan kesehatan kelas. Ini yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak bisa memahami. Di sini ketika kami selalu menjaga ketertiban, sudah ada di dalamnya tidak boleh berisik, tidak boleh berlari-larian, tidak boleh berbicara dengan teman saat pelajaran. Itu sudah masuk di sini. Nah, ini nanti yang saya harapkan nanti semua kelas bisa mempunyai keyakinan kelas. Jadi kita belajar bagaimana siswa itu bisa mewujudkan motivasi dari dalam dirinya, bukan takut dengan aturan. Ini contoh untuk keyakinan kelas. Jadi kita ambil semuanya. Apabila ada beberapa kebajikan yang tidak ada, guru bisa menambahkan. Misalnya, jadi ngurung anak menghargai dan menghormati ya. Nah, kita ambil. Ini menghargai menghormati tadi karena tidak mengejek teman. Kita ambil menghargai dan menghormati. Di situ sudah ada tidak mengejek orang pada dan orang tua dan sebagainya. Itu namanya keyakinan, sikap positif yang harus ditunjukkan. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah restitusi. Ya, ini dia. Ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, kita sini dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Di sini ada 3 tahap restitusi. Yang pertama, ini dia segitiganya, menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kita ke yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya ketika kita ada anak terlambat, kita kenapa terlambat? Turun jambira mau begini. Nah, itu adalah tindakan yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama adalah kita membenarkan anak itu dulu. Tidak apa-apa, terlambat itu manusiawi. Kita semua pasti pernah terlambat. Seperti itu, restitusi seperti itu dulu. Jadi anak dibuat nyaman dulu. Jangan joblok, takoni, nah nanti dia akan menjawab. Ini teorinya, mudah-mudahan prakteknya bisa seperti itu. Dan bisa melihat. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah ini, jadi ketika datang jangan, kok nggak katakan Kerry biasaan, jangan. Tapi ya terlambat tidak apa-apa. Pak Guru juga pernah terlambat, ya itu manusiawi terlambat. Pertama kita buat nyaman dulu, menstabilkan identitas, tidak membenarkan salah perbuatan itu benar tidak, tapi menstabilkan identitas siswa dulu. Jadi dia tidak merasa gagal. Nah, di situ kan ada, apakah kamu senang jadi temannya buatmu sendiri? Kita bisa mencari, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Jadi kita mengikuti siswa dulu, buat dia nyaman. Yang kedua baru di sini nanti, nah validasi tindakan yang salah. Di sini baru kita menanyakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu kan? Kenapa? Baru ditanya seperti itu. Ya, saya tahu Bapak Ibu guru pasti sudah pernah melaksanakan, tapi langsung loncat ke yang kedua, itu jelas. Karena saya juga seperti itu sebelum belajar ini. Ya, ini jadi setelah anak tenang, distabilkan identitasnya, baru kita tanyakan. Ya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Nah, itu ditanyakan, ditegaskan lagi malah seperti itu. Kamu biar terlambat lebih. Ketika dia sudah tenang, baru kamu bisa terlambat lebih lama lagi ya dari ini. Nah, kita baru seperti itu. Baru kita boleh menyalahkan. Kamu pasti punya alasan, kita tanyakan. Ya. Kemudian setelah dia mau bercerita, setelah kita menjelaskan alasannya, anak menjelaskan alasannya, baru kita ke langkah yang ketiga, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah teori kontrol sebagai manajer. Di sini, ya, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati di kelas? Tadi kan, kami selalu disiplin waktu.
Berarti kamu belum melakukan itu kan? Belum Pak Guru. Kira-kira bagaimana yang harus kamu lakukan? Baru anak diajak, ya mulai besok saya akan bangun pagi Pak Guru. Nah, jadi ini adalah teorinya. Kemudian Bapak Ibu Guru juga bisa bertanya, kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau seperti itu terus? Nah, di sini anak diminta untuk berpikir. Jadi restitusi itu intinya satu, bukan guru yang menentukan penyelesaiannya, tapi siswa yang harus menentukan sendiri cara menyelesaikan masalahnya. Guru tidak boleh membujuk, tidak boleh menentukan, tapi guru hanya mengarahkan. Siswa nanti yang harus mengambil keputusan. Kalau keputusan itu benar, guru mendukung. Tapi kalau belum benar, maka terus diarahkan sampai dia betul-betul menemukan keputusan yang tepat. Itu adalah teori restitusi. Makanya hari ini kita akan belajar pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia. Betul. Kemarin Pak Guru sudah memberikan PR kepada kalian untuk dikerjakan. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Sekarang silakan dibuka PR-nya, kita cocokkan bersama-sama. Ayo dibuka. Silakan dibuka. Halaman 14 ya. Ya. Halaman 14. Arjun, kenapa bukunya tidak dibuka? Kamu tidak mengerjakan PR, lupa tidak mengerjakan PR. Ya, tidak apa-apa. Arjun, sini Jun, coba duduk sebentar. Ya Kak. Kak Guru ingin berbicara dengan Arjun. Kira-kira Arjun tahu kenapa Kak Guru ingin berbicara dengan Arjun? Tahu Pak, karena saya tidak mengerjakan PR. Iya. Kenapa Arjun tidak mengerjakan PR? Karena lupa Pak. Ya. Lupa, ya. Lupa memang hal manusiawi. Kita sebagai manusia memang terkadang lupa untuk mengerjakan sesuatu. Kali ini Pak Guru tidak ingin menyalahkan Arjun. Pak Guru hanya ingin mencari solusi atas apa yang sudah dilakukan oleh Arjun. Ya Pak. Kira-kira kenapa kamu bisa lupa untuk mengerjakan PR? Kamu pasti punya alasannya kan? Kemarin setelah pulang sekolah saya langsung bermain Pak sampai sore, dan malamnya saya capek jadi langsung tidur dan lupa kalau ada PR. Jadi seperti itu. Iya Pak. Arjun tidak mengerjakan PR karena bermain dan malamnya capek. Akhirnya lupa. Apakah Arjun lupa mengerjakan PR itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita yakini? Tidak Pak, saya telah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau Arjun masih ingat dengan keyakinan kelas kita, kira-kira solusinya apa untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan langsung mengerjakan PR setelah pulang sekolah dan kemudian baru bermain Pak. Mulai kapan Arjun akan melaksanakan itu? Mulai hari ini Pak. Arjun berjanji untuk melaksanakan tersebut. Berjanji Pak. Ya, terima kasih Arjun sudah mau berjanji, sudah mau memperbaikinya. Pak Guru harap Arjun akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab akan tugas yang sudah Pak Guru berikan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Pak Guru. Iya, kenapa? Tadi saya tidak melaksanakan tugas piket. Kenapa? Kan harusnya hari ini dia piket dengan kalian. Tidak tahu Pak. Tadi saya Terima kasih laporannya ya. Besok Pak Guru akan memanggil saya. Silakan dilanjutkan. Jain, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sarapan dengan apa? Telur ceplok. Wah, enak itu ya. Nah. Hari ini Pak Guru ingin berbicara dengan Zain. Kira-kira saya tahu tidak kenapa Pak Guru ingin berbicara dengan Zain? Tidak Pak. Kemarin Zain terburu-buru pulang sehingga tidak melaksanakan tugas piket. Betul demikian? Iya Pak. Semua orang pasti punya kegiatan
yang penting atau urusan penting sehingga memang kita terkadang lupa dengan kewajiban kita. Hari ini Pak Guru tidak ingin menyalahkan Zain, Pak Guru juga tidak ingin memberikan hukuman. Pak Guru hanya ingin mencari solusi atas apa yang sudah dilakukan oleh Zain. Iya Pak, maaf. Kalau boleh tahu, kemarin Zain terburu-buru pulang sehingga tidak melaksanakan tugas piket. Pasti Zain punya alasannya kan? Iya Pak. Kenapa? Saya kemarin mempunyai janji dengan teman saya untuk bermain Pak, sehingga saya langsung buru-buru pulang. Memangnya kamu kemarin janji dengan temanmu bermain kemana? Bermain game Pak, di area hotspot di dekat rumah. Wah, asik ya main game dengan teman-teman. Tetapi meninggalkan tugas piket, apakah itu perbuatan yang benar? Tidak Pak. Dengan tidak melaksanakan piket, kamu tentunya akan merugikan temanmu. Pekerjaan temanmu akan semakin banyak. Dengan seperti itu, apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Ya. Keyakinan kelas apa yang tidak kamu lakukan? Menjaga kebersihan kelas dan melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya. Kalau Zain masih ingat dengan keyakinan kelas kita, kira-kira solusi apa yang akan Zain lakukan? Setelah ini saya akan meminta maaf kepada teman kelompok saya dan saya berjanji akan selalu melaksanakan tugas piket sesuai jadwalnya dengan baik. Ya. Terima kasih Zain atas janjinya. Kamu akan mulai melaksanakannya kapan? Sekarang. Ya. Terima kasih. Semoga Zain setelah ini akan menghargai ya pekerjaan dengan kelompok dan Zain nanti akan lebih bertanggung jawab lagi. Sama-sama Pak. Terima kasih ya. Makanya mungkin ini yang harus kita rubah. Saya juga harus merubah diri. Saya juga mengajak Bapak Ibu guru untuk merubah. Ayo kita rubah. Mungkin untuk kelas 5-6 bisa mulai sedikit dipraktekkan gitu. Tapi kalau untuk kelas 1, 2, 3, 4 saya rasa ya memang agak susah karena ini yang namanya teori ini. Tapi alangkah baiknya kita mulai mencoba merubah karena ternyata dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu banyak sekali yang harus kita rubah demi keberlangsungan atau demi namanya peningkatan siswa kita. Nah, di sini ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Waktunya sudah sore. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini nanti dapat kita praktekkan karena katanya kalau sebagai guru penggerak itu harus tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi ketika saya sudah bergerak, teman-teman juga harus. Saya juga bisa menggerakkan teman-teman. Ya, ikut tergerak, bergerak dan menggerakkan. Saya mencoba bergerak. Saya sudah tergerak dengan belajar. Saya mencoba bergerak. Nantinya adalah saya diharapkan bisa juga menggerakkan teman-teman minimal dalam 1 unit kerja. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu bagi Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kata saya yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.